Semanggi 1 yang terjadi pada 11 hingga 13 November 1998 masih menyimpan cerita kelam bagi masyarakat Indonesia. Belasan warga dan mahasiswa tewas dalam tragedi tersebut. Insiden Semanggi 1 diawali pada bulan November 1998 saat pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa. Sidang istimewa tersebut untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR MPR Orde Baru. Mereka mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta membersihkan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa kemudian menolak sidang istimewa MPR 1998 dan juga menentang duit fungsi ABRI TNI. Sepanjang diadakannya sidang istimewa, masyarakat bergabung dengan mahasiswa. Setiap hari mereka melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari seluruh Indonesia dan dunia internasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Dimulai pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat bergerak dari Jalan Salemba bentrok dengan PAM Swakarsa di Kompleks Tugu Proklamasi. Kemudian tanggal 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju ke gedung DPR MPR dari segala arah, yaitu Semanggi, Selipi, dan Kuningan. Akan tetapi mereka tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob, dan juga PAM Swakarsa. Pada malam harinya terjadi bentrok di daerah Selipi dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa masuk ke rumah sakit dan ribuan mahasiswa dievakuasi ke Atma Jaya. Akibat bentrok tersebut, seorang pelajar Lukman Firdaus terluka berat dan beberapa hari kemudian ia meninggal dunia. Keesokan harinya pada Jumat 13 November 1998, mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya. Mereka bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta. Joni TG, fotojurnalis senior harian Kompas, mengatakan bentrokan tersebut pecah hingga aparat menyemprotkan gas air mata. Bahkan masyarakat yang melarikan diri dikejar ke dalam kampus dan dihajar. Jangan macam-macam ya, saya tembak kamu. Dia ngomong sambil nengok ke belakang saya. Wah, udahlah, saya nggak mau macam-macam. Kokangnya itu dia udah pegang, jelasnya ke belakang saya. Kan kalau kena di belakang saya kan ada kaki saya, atau dia mantul di jalanan kan bisa aja. Udah, saya langsung geser tuh dari tentara yang bilang gitu. Akhirnya terus pecah itu, bentrokan, kasih gas air mata kan, gas air mata dikejar sampai masuk ke dalam kampus, sampai masuk kelas-kelas, dihajar. Selain itu, Edi Hasbi, fotojurnalis senior harian Kompas, menyebut saat itu ada 2 hingga 3 panser diterjunkan oleh aparat. Mengetahui hal itu, masyarakat memberanikan diri mengadang meski tanpa membawa senjata. Mahasiswa mencoba bertahan, namun saat itu terjadilah penembakan membabi buta oleh aparat. Tembakan demi tembakan dilayangkan ke arah mahasiswa maupun masyarakat. Waktu itu Atma Jaya itu paling dekat, jadi basis semua mahasiswa pada kumpul di situ karena memang dekat kayak di Semanggi dan ke gedung DPR. Saya masuk dari Ben Hill, selang beberapa itu kira-kira 1 jam 2 jam, saya turun ke bawah depan Hotel Meridian. Saya lihat ada panser lagi konvoy, kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu. Loh, ini kok panser mau apa gitu? Masa mahasiswa yang tanpa senjata kok dilawan dengan panser gitu? Pokoknya di situ masih masyarakat di sana, warga di sana udah banyak rame kan. Mereka memberanikan diri tuh menghadang panser. Saya sempat lari ke belakang panser karena saya lihat kalau ini kejadian nabrak, saya bisa kena kalau di depan. Saya mundur ke belakang, tapi masyarakat ternyata berani maju terus gitu. Saya pikir siapa yang menggerakin keberanian mereka gitu kan. Ada beberapa pemuda kok malah berani menghadang, ada yang mulai mau tiduran tadi di situ. Akhirnya saya memberanikan diri mundur.
Jadi saya di belakang masa. Menurut keterangan aktivis mahasiswa 1998, Joni Muhammad, aparat saat itu sangat represif hingga mahasiswa yang berada di rumah sakit Polri dihajar oleh mereka. Seorang mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Teddy Wardani Kusuma, merupakan korban meninggal pertama pada hari itu. Mahasiswa terpaksa berlari ke kampus Universitas Atmajaya untuk berlindung dan merawat teman sekaligus masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Bernardus Realino Norman Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya Jakarta. Karena mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan, aparat kemudian menembakkan gas air mata. Insiden tersebut setidaknya menewaskan 17 orang, sementara 456 korban mengalami luka-luka. Korban tewas lantaran terkena senjata api, dipukul benda keras, tajam ataupun tumpul. Menurut aktivis mahasiswa 1998, Sofik Ali, penembakan hingga menewaskan belasan orang tersebut memang perintah dari atasan. Kekerasan yang menimbulkan korban tersebut disebutnya sebagai pelanggaran HAM karena melibatkan aparatur negara, bahkan mungkin panglima. Peristiwa tragis ini kemudian dikenal dengan tragedi Semanggi I. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.